materi yaitu teorema simetri. Adapun aturan dari teorema simetri yaitu fungsi ganjil dengan fungsi genap. Nah, dapat dilihat aturannya yaitu jika fungsi genap yaitu fx dx batas bawah min a dengan batas atas a sama dengan 2 fx dx batas bawah 0 dan batas atas yaitu a. Jika fungsinya ganjil yaitu fx dx sama dengan 0 batas bawah min a dengan batas atas a. Adapun cara menentukan fungsi ganjil dan fungsi genap yaitu fungsi ganjil yaitu f min x tidak sama dengan fx. Fungsi genap yaitu f min x sama dengan fx. Fungsi ganjil ini akan disubstitusikan dengan angka yang sama dan pemisahan yaitu min 1 tidak sama dengan hasilnya itu tidak sama dengan f sama dengan 1. Dan fungsi genap disubstitusikan dengan angka yang sama yaitu salah satunya adalah 1 min 1 dengan 1 yaitu hasilnya akan sama. Contoh menentukan fungsi ganjil yaitu ada satu contoh di sini fx sama dengan 3 dikurang x pangkat 3. Cara mengerjakannya yaitu kita memisahkan x ini sama dengan min 1 dengan x sama dengan 1. Nah, dapat dilihat x sama dengan min 1 yaitu x-nya diganti sama dengan min 1 yaitu 3 diambil dari sini, 3 dikurang x-nya itu diganti menjadi min 1. 3 dikurang min 1 pangkat 3 yaitu hasilnya sama dengan 4. Sedangkan f sama dengan 1 yaitu 3 dikurang 1 pangkat 3 hasilnya 3 dikurang 1 pangkat 3 hasilnya 2. Nah, dapat dilihat hasilnya itu berbeda. Maka contoh ini masuk ke dalam fungsi ganjil. Contoh menentukan fungsi genap. Di sini ada satu contoh yaitu fx sama dengan x pangkat 2 ditambah 3. Ini ya, x-nya dimisalkan menjadi min 1 dengan 1. Nah, dapat dilihat jika x-nya itu diganti menjadi min 1 yaitu min 1 pangkat 2 ditambah 3 yaitu hasilnya 4. Dan jika x-nya diganti menjadi 1 yaitu 1 pangkat 2 ditambah 3 yaitu hasilnya adalah 4. Nah, hasilnya di sini itu sama. Maka contoh ini masuk ke dalam fungsi genap. Nah, mari kita masuk ke dalam contoh soal yaitu fx sama dengan x pangkat 2 per x pangkat 2 ditambah 4. Kita menentukan apakah ini fungsi ganjil atau fungsi genap. Maka x ini dimisalkan menjadi min x sama dengan min 1 dengan x sama dengan 1.
sama dengan min 1. Min 1 pangkat 2 yaitu hasilnya min 1. Min 1 pangkat 2 yaitu hasilnya min 1 ditambah min 1 dikali min 1 yaitu hasilnya 1 ditambah 4 yaitu hasilnya 5. Min 1 per 5. Sedangkan jika X sama dengan 1 yaitu 1 pangkat 2 per 1 pangkat 2 tambah 4 yaitu hasilnya 1 pangkat 2 hasilnya adalah 1. 1 pangkat 2 hasilnya 1 ditambah 4 yaitu hasilnya 1 per 5. 1/5. Nah, ini adalah fungsi ganjil karena hasilnya itu berbeda. Contoh soal yang kedua yaitu 3x pangkat 4 dikurang 7x pangkat 2 ditambah 5 dx batas bawah min 2 sampai dengan batas atas 2. Nah, kita harus mencari fungsi dari soal ini. Apakah dia fungsi ganjil atau fungsi genap? Nah, kita memisalkan X sama dengan min 1 dengan X sama dengan 1. Nah, jika X diganti menjadi min 1 yaitu 3 dikali min 1 pangkat 4 dikurang 7 dikali min 1 pangkat 2 ditambah 5 yaitu hasilnya sama dengan 1. Jika X diganti menjadi 1, 3 dikali 1 pangkat 4 dikurang 7 dikali 1 pangkat 2 ditambah 5 sama dengan 1. Ini adalah fungsi genap karena hasilnya itu sama. Maka fungsi genap. Nah, tadi kita sudah mencari fungsi dari soal ini yaitu fungsinya itu fungsi genap. Nah, jika fungsinya itu fungsi genap, kita harus mencari hasil dari batas bawah dengan batas atas, yaitu dengan menggunakan rumus yang sudah saya tadi jelaskan, yaitu rumus ini. Nah, 2 integral dari 3x sama dengan 3x 4 tambah 1 per 4 tambah 1 7x 2 tambah 1 per 2 tambah 1 5 pangkat 0 ditambah 1 per 0 tambah 1. Nah, hasilnya di bawah 2 3x pangkat 5 per 5 dikurang 7x pangkat 3 per 3 ditambah 5x per 1 batas atas 2 dengan batas atas 0. Nah, di sini kita memasukkan batas atas dengan batas bawah, yaitu 3 dikali 2 pangkat 5 per 5 dikurang 7 dikali 2 pangkat 3 per 3 ditambah 5 dikali 2 per 1 dikurang 3 dikali 0 pangkat 5 per 5 dikurang 7 dikali 0 pangkat 3 per 3 ditambah 5 dikali 0 per 1. Nah, hasilnya itu hasil dari pengurangan ini 3 dikalikan 2 pangkat
pangkat 2 di 7 dikali 2 pangkat 3 itu 56/3. 5 dikali 2 yaitu 10. Dan ini hasilnya semua itu adalah 0. Maka hasilnya ada dikurang 0. Nah, di sini ada penyebut, kita menggunakan penyebut 15, yaitu 15 dibagi 5 dikali 96, hasilnya itu 288. Dan 15 dibagi 3 dikali 56, hasilnya itu 280. Nah, di sini 10/5 ini tadi 10 dijadikan pecahan menjadi 10/5 agar bisa diselesaikan, yaitu 15 dibagi 5 dikali 10 yaitu hasilnya 30. Nah, 288 dikurang 288 dikurang 280 ditambah 30 yaitu hasilnya 38/15. 2 dikali 38/15 yaitu hasilnya 76/15. Dan selesai.